yang indah, yang pasti adalah rancangan dan tujuan Tuhan, adalah rancangan tujuan yang mulia, yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan kita. Saat ini saya sedang ada di perkebunan karet. Nah, sudah lihat pohon di belakang saya ini ada, bukan tanpa tujuan. Bahkan tujuannya bermacam-macam. Bukan hanya karetnya, sudah lihat ini putih, ya ini baru saja getah karetnya, baru saja dikeset ya dari dahan pohon karet ini. Dan itu yang menjadi bahan baku tentunya untuk mobil, ban-ban sepeda, dan semua yang bahan baku dari karet itu diambil dari getah karet ini salah satunya. Ya. Artinya semua yang ada dalam hidup kita ini pasti mempunyai tujuan. Dan satu yang sama sekali tidak punya tujuan dalam hidup ini adalah ketika kita khawatir. Khawatir tentang hidup, khawatir tentang apa yang kita makan, khawatir tentang melihat situasi dan keadaan di mana kita hidup hari ini. Semuanya itu tidak bermanfaat. Karena Yesus berkata bahwa apakah dengan khawatir itu akan membuat umurmu semakin panjang? Apakah dengan khawatir makanan akan datang ke dalam piringmu? Apakah dengan khawatir rekeningmu dengan sendirinya akan terisi oleh uang? Jawabannya tentu adalah tidak. Kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja dalam hidupmu. Tidak menambahkan apapun. Tapi justru kekhawatiran hanya akan menghisap kekuatan rohani saudara, menghisap harapan saudara, menghisap sukacita saudara, menghisap cinta saudara, dan bikin saudara jadi putus asa. Karena itu, jangan khawatir, kata Bapa di surga. Dan pahami ini dan ketahui ini. Dia, Tuhan, Papa kita di surga, adalah Papa yang baik dan Papa yang setia. Lihat bersama dari Ulangan pasalnya yang ke-7 ini, dari ayat yang ke-7. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Konteksnya bangsa Israel yang sombong, tegar tengkuk, dan keras kepala ini merasa mereka lebih spesial dibanding bangsa yang lain. Merasa diri mereka lebih superior, sombong. Ya. Karena mereka merasa mereka adalah umat pilihan Tuhan, bahkan mereka berasumsi Tuhan memilih mereka, mencintai mereka karena jumlah mereka yang banyak. Karena Tuhan berjanji pada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kenyataannya memang secara jasmani sebagai sebuah bangsa, orang Yahudi hanya sekitar 4 jutaan di Israel. Ya, di luar Israel mungkin orang Yahudi lebih banyak tentunya. Tetapi Tuhan berkata, bukan karena jumlahmu banyak aku terpikat kepadamu. Bukan karena jumlahmu banyak aku mengasihi kamu dan aku jatuh cinta sama kamu, sehingga aku menjatuhkan pilihanku kepadamu untuk memakai engkau sebagai sebuah bangsa, untuk menyatakan kemuliaanku, menyatakan kedaulatanku, dan menyatakan kasihku kepada dunia lewat hidupmu. Dengarkan ini saudara, ketika kita mulai merasa kita sombong, kita dipakai Tuhan, kita merasa kita orang pilihan Tuhan dan kita diberkati, apa yang kita lakukan sepertinya di sana ada tangan Tuhan yang memberkati. Ingat, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kalau Tuhan pilih kita dan pakai hidup kita, Dia berkata itu bukan karena jumlahmu banyak, karena kita minoritas di Indonesia, bukan karena sukumu menjadi suku yang superior, bukan karena semuanya itu. Tetapi alasan kenapa Tuhan terpikat kepadamu, alasan kenapa Tuhan memilih kamu dan memberkatimu dan ingin pakai hidupmu, kata Tuhan, alasannya adalah ini. Bahkan Dia berkata di sini, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Secara kuantitas jumlah kamu paling kecil.
Tapi ayat yang ke-8 ini mengapa? Alasannya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Alasannya Tuhan pilih saudara, memberkati saudara, dan memakai hidupmu. Itu tidak ada kaitan dengan saudara secara jasmani pertama-tama. Tapi karena sifat Tuhan, karakter Tuhan. God is love. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memandang bulu. Tuhan memilih untuk mencintaimu. Tuhan memilih untuk mengasihimu dan memakai hidupmu dan memberkatimu. Sehingga lewat hidupmu, kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan disebarkan di seluruh muka bumi ini. Dan dia berkata, yang pertama karena Tuhan mengasihimu. Tapi yang kedua dikatakan, dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menembus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Yang kedua adalah ini, dia katakan, karena Tuhan itu setia. Dia pegang sumpah, dia pegang janji yang dia ucapkan dengan nenek moyangmu, yaitu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Janjinya Tuhan adalah ini, aku akan memberkati kamu, aku akan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Jadi alasan Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita dari rumah perbudakan, dan membawa kita ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu bukan apa yang kita lakukan untuk dia. Tapi karena sumpahnya, karena dia setia kepada janjinya, dia genapi apa yang dia janjikan kepada kita melalui nenek moyang kita. Perjanjiannya dengan Abraham, itulah yang membuat Tuhan memberkati kita, memilih kita. Ketaatannya Abraham, imannya Abraham, kasihnya Abraham, itu yang membuat Tuhan hari ini memilih kita dan memberkati kita. 2000 tahun lalu, ketaatan Yesus dan kasihnya Yesus kepada Bapa, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Itu yang membuat hari ini kita orang-orang yang bukan Yahudi secara daging, tapi dipilih, diberkati, dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9 dia berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan Allah kita setia. Ketahui ini, melewati semua persoalan yang kita hadapi, selalu ingat, Tuhan Bapa kita, dia setia. Setia kepada firman-Nya, setia kepada janjinya, sebab dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, tidak ada alasan untuk khawatir. Walaupun kita tidak setia, dia, Tuhan Bapa kita, setia kepada kita.